Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang material non-logam. Langsung saja saya jelaskan materinya. Oke, kita awali dari klasifikasi material non-logam. Jadi, bahan non-logam itu terdiri atas 3, yakni ada keramik, ada polimer, dan ada komposit. Ya, ada 3 itu sebenarnya. Namun di keramik sendiri dibagi lagi menjadi 4, yakni ada jenis refraktori, kemudian ada glass, kemudian ada abrasif, dan ada semen. Oke, kita awali dari material keramik. Jadi, keramik itu merupakan senyawa dari logam dan bukan non-logam. Kemudian, keramik memiliki struktur seperti logam, tetapi ikatan atomnya itu yang terjadi di keramik adalah ikatan kovalen dan ikatan ionik. Nah, oleh karena itu, keramik itu struktur kristalnya sangat stabil, begitu ya. Kemudian, keramik meliputi semua bahan bukan logam, bukan polimer, dan bukan bahan biologik termasuk batu, pasir, tanah, liat, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian keramik terdiri dari berbagai oksida, kemudian juga bisa karbida, silika, dan lain-lain. Nah, seperti di awal tadi bahwa keramik terdiri dari atau dibedakan atas 4, yaitu ada refraktori, gelas atau kaca gitu ya, dan abrasif serta semen. Nah, kita mulai dari jenis keramik yang refraktori atau sering disebut dengan batu tahan api. Jadi batu tahan api ini sangat diperlukan di industri yang menggunakan temperatur tinggi gitu. Jadi di industri-industri yang di dalam pengoperasiannya itu ada temperatur tinggi, maka umumnya bahan-bahan yang digunakan itu adalah keramik. Nah, si refraktori keramik ini dia memiliki sifat tahan dan tetap stabil pada temperatur tinggi, ya, dan memiliki konduktivitas panas yang rendah sehingga dia tidak begitu mudah menyalurkan panas begitu ya. Jadi konduktivitasnya rendah. Namun dia di dalam propertisnya itu memiliki sifat yang getas, itu kekurangannya dia, tapi dia juga sangat keras gitu ya. Nah, dari sifat kimianya dibagi menjadi ada 3, yaitu ada asid refraktoris, kemudian basic refraktoris, kemudian ada neutral refraktoris gitu. Nah, untuk asid refraktoris atau batu tahan api asam itu banyak mengandung silika gitu ya. Nah, titik leburnya 1690 sampai 1730 gitu ya. Kemudian dia banyak digunakan di konvertor Bessemer dan dapur yang menggunakan asid lining. Nah, kemudian kalau basic refraktoris atau batu tahan api yang basah itu mengandung magnesia, ya, dibuat dari dolomit dan magnesit. Titik leburnya kisaran 1800 sampai 1950 derajat Celcius. Nah, ini banyak digunakan juga untuk hampir sama ya dengan yang tadi itu gitu ya. Kemudian ada neutral refraktoris. Ya, neutral refraktoris itu batu tahan api yang netral. Jadi dia banyak mengandung alumina gitu ya dan juga silika. Dibuat dari kaolinit, ya, dia tahan sampai 1670 derajat Celcius. Oke, jenis keramik yang kedua ya ini ada gelas atau disebut kaca begitu. Nah, jenis gelas ini banyak digunakan karena sifatnya yang transparan, kemudian dia non-toksik atau tidak beracun, dan dia bersifat iner, artinya iner tidak bereaksi dengan bahan kimia yang lain begitu. Nah, kemudian gelas ini dibuat dari campuran berbagai oksida. Nah, kemudian gelas atau kaca ini dia umumnya non kristalin atau disebut amorf, ya.
Jadi maksudnya itu atom yang ada di dalam susunan kaca atau di dalam gelasnya itu dia tidak berpola atau susunan atomnya itu tidak memiliki pola sama halnya seperti di logam. Kalau logam itu kristalnya berpola, maka disebut kristalin. Kalau di gelas atau kaca ini disebut non kristalin karena susunan kristalnya itu tidak tersusun secara rapi atau tidak memiliki pola tertentu begitu. Nah, kemudian sebagian oksida berfungsi sebagai glass former, yaitu yang membentuk network dari kaca. Sebagian berfungsi sebagai modifier biasanya untuk memperlemah ikatan. Nah, sebagian lagi berfungsi sebagai intermediate. Nah, masih lanjutannya tentang gelas atau kaca. Jadi intermediate dan modifier itu berfungsi sebagai penurun temperatur pelunakan kaca sehingga kaca cair itu masih dapat dikerjakan sampai temperatur yang cukup rendah. Nah, kemudian kaca ini dapat dibuat menjadi bentuk serat atau sering mungkin kita dengar istilah fiberglass. Jadi fiberglass itu terbuat juga sebenarnya dari kaca ini. Gimana caranya? Yaitu dengan cara menarik filamen kaca yang masih kental itu atau disebut continuous filament process gitu ya. Sehingga dengan ditarik itu nanti akan didapatkan bahan yang dinamakan dengan fiberglass. Kemudian ada juga yang disebut glass wool. Ya, di poin ketiga itu dijelaskan bahwa dengan memasukkan kaca cair ke dalam piringan berpori yang berputar cepat atau disebut crown process, maka akan diperoleh serat gelas yang pendek-pendek, ya, yang disebut dengan glass wool itu tadi. Nah, serat gelas memiliki kekuatan yang tinggi sampai 700 megapascal. Banyak digunakan sebagai bahan komposit, gitu ya, sedangkan glass wool digunakan sebagai insulator panas. Oke, kemudian ini ada jenis-jenis gelas kaca itu. Ada 4, ada soda lime glass, ada lead glass, ada borosilicate glass, ada high silica glass. Yang pertama ada soda lime glass, yaitu merupakan kaca yang paling banyak diproduksi karena murah, mudah di hot work gitu ya, di hot work. Terus kemudian banyak digunakan untuk jendela, untuk bola lampu gitu ya. Karena di soda lime glass itu tidak perlu tahan terhadap temperatur tinggi. Artinya kalau aplikasinya temperaturnya tidak cukup tinggi ya bisa menggunakan yang soda lime glass. Kemudian ada lead glass. Jadi kaca dengan kandungan timbal yang tinggi. Ya, lead kan timbal ya. Sampai 80% digunakan untuk kaca optik yang sangat gelap dan untuk jendela atau pelindung terhadap X-ray. Lead glass memiliki titik lebur rendah, mudah di hot work, tahan listrik tinggi, dan memiliki indeks bias tinggi. Banyak digunakan untuk high quality tableware ya, dan keperluan optik. Kemudian yang ketiga ada borosilicate glass atau disebut Pyrex gitu ya, atau Pyrex. Sangat stabil terhadap bahan kimia, dia tahan thermal shock, memiliki tahanan listrik tinggi, banyak digunakan untuk pipa, gelas ukur, alat laboratorium, dan isolator listrik. Kemudian ada high silica glass, ini sangat tahan thermal shock dan temperatur tinggi gitu ya, sekitar 900 derajat Celcius dia masih tahan. Nah, cuma dia sangat mahal karena digunakan untuk keperluan khusus. Nah, berikutnya jenis keramik yang ketiga yaitu abrasif, ya, abrasif keramik. Nah, abrasif keramik ini bahan ini ya digunakan untuk menghaluskan permukaan bahan lain, ya seperti pada gambar yang di situ ya. Dia biasanya digunakan untuk gerinda, gitu ya, untuk kertas gosok, untuk serbuk pasta polishing dan lain sebagainya untuk motong, gitu ya. Nah, bahan abrasif ini biasanya terbuat dari oksida dan karbida. Ya, misalkan ada alumina, kemudian ada silika, ada silikon karbide, tungsten karbide dan lain sebagainya gitu ya. Yang jelas dia terbuat dari oksida dan karbida. Nah, bahan ini dibuat menjadi bentuk pasir gitu ya atau serbuk dengan berbagai ukuran.
dengan ditambah sedikit perekat dibentuk menjadi batu gerinda atau dilapiskan pada kertas menjadi kertas gosok. Ya. Bahan-bahan tersebut juga dapat digunakan atau dapat dibentuk dengan cara sintering, dibuat menjadi pahat potong. Jadi pahat potong itu juga salah satu jenis abrasif keramik gitu ya. Karena dia keras dan butuh untuk tajam begitu. Jenis yang keramik keempat yaitu semen gitu ya. Jadi semen ini merupakan bahan perekat berupa serbuk yang bisa bila dicampur dengan air akan menjadi pasta dan nantinya akan mengeras. Nah, ada semen itu yang memerlukan banyak air untuk bisa menjadi keras, ada juga yang membutuhkan sedikit air gitu ya. Kalau yang butuh banyak air itu disebut misalkan adalah Portland semen atau semen yang untuk bangunan yang sering kita jumpai itu. Yang tidak butuh air atau butuh air sangat sedikit itu jenis kapur bubuk itu atau gamping biasanya disebut begitu. Nah, kapur bubuk itu dapat dibuat dengan memanggang batu kapur atau kalsium karbonat itu pada temperatur 1000 derajat Celcius gitu ya, sehingga berdekomposisi menjadi gamping. Itu tadi yang saya jelaskan ya. Jadi dia menjadi gamping begitu. Nah, kemudian semen yang banyak dipakai adalah Portland gitu ya. Kalau gamping memang sekarang sudah hampir tidak ada digunakan gitu ya. Kalau dulu di kampung saya masih ada menggunakan gamping sebagai perekat untuk mengurangi Portland atau semen yang pada umumnya itu. Semen yang banyak dipakai adalah Portland semen ya. Saya ulangi yang sering kita jumpa itu ya, untuk membuat beton dan lain sebagainya itu. Jadi Portland semen itu dibuat dari batu kapur dan tanah liat yang kemudian dihaluskan dan dibakar gitu ya. Nah, pembakaran di dalam rotary kiln itu menyebabkan bahan berdifusi dan menjadi klinker yang keluar dari kilang berbentuk bola-bola. Jadi klinker berbentuk bola-bola begitu. Nah, klinker nanti itu dicampur dengan gips atau yang tadi itu ya, gamping disebut tadi itu, lalu dihancurkan menjadi serbuk yang halus. Jadilah itu namanya semen Portland itu. Portland semen itu terdiri dari oksida, silikat, alumina, dan lain sebagainya. Nah, semen itu akan mengeras dalam waktu 24 jam pertama. Ya, 24 jam pertama itu dia akan mengeras, tapi dia akan mengeras sempurna setelah kira-kira itu 28 hari. Ya, tergantung pada banyaknya gips dan campuran yang ada, kira-kira begitu. Kandungan alumina mempengaruhi kecepatan pengerasan gitu ya. Alumina itulah yang mempengaruhi cepat tidaknya semen itu menjadi keras. Dengan meningkatnya kadar alumina dan silika dengan meningkatnya kadar alumina dan silika yang semakin sedikit akan mempercepat proses pengerasan gitu ya. Jadi kalau mau mempercepat pengerasannya itu maka kadar aluminanya ditingkatkan dan silikanya dikurangi. Oke, kita masuk ke jenis material non-logam yang kedua, yaitu polimer, atau mungkin istilah umum yang kita sering gunakan itu adalah plastik gitu ya. Jadi plastik itu merupakan molekul-molekul yang sebagian besar adalah senyawa organik. Jadi sebenarnya plastik itu terdiri dari senyawa yang organik gitu ya. Nah, rantai molekulnya itu dalam jumlah banyak atau disebut mer atau meros nanti disebut, maka disebut polimer kan gitu. Kemudian dia terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Jadi rantainya terdiri dari itu gitu ya. Kemudian sifat atau properties dari polimer sendiri itu dia ringan ya, sekitar 1,1 sampai 1,6 gram per cm kubik atau massa jenisnya kira-kira segitu gitu ya. Kemudian dia bersifat isolator, dia memiliki surface finish yang baik gitu ya. Kemudian dia dapat diperoleh dari berbagai warna dan transparan juga bisa. Kekuatan dan ketangguhan rendah gitu ya bila dibanding dengan logam. Tidak untuk temperatur tinggi gitu ya, karena kalau dilakukan atau diaplikasikan di temperatur tinggi maka dia akan meleleh begitu ya. Kemudian rantai utama atau tulang punggungnya itu terdiri dari rangkaian atom karbon
dan terdapat rusuk-rusuk atau cincin yang terdiri dari atom seperti hidrogen, klor, fluor, dan lain sebagainya. Nah, polimer sendiri itu dari bahasa Yunani gitu ya, terdiri dari poli yang artinya banyak dan meros yang artinya bagian atau unit. Jadi polimer itu ya merupakan banyak unit kan seperti itu. Maka tersusun dari unit-unit yang sangat banyak, maka disebutlah polimer. Nah, kalau satu unit sendiri itu disebut monomer ya. Contoh sebelah kiri itu, jadi ada propilen monomer gitu ya. Jadi satu ikatan begitu disebut propilen. Kemudian kalau ikatan itu tersusun dari banyak atau menyusun rangkaian yang banyak itu disebut polipropilen gitu ya. Jadi kalau satu monomer itu disebut propilen. Contoh ini ya. Kalau banyak propilen disebut polipropilen gitu ya. Nah, contoh-contoh dari polimer itu ya sangat banyak gitu ya. Di situ ada polietilena gitu ya, ada polivinil klorida, ada politetra fluoretilena atau teflon ya, sangat banyak lah contohnya. Nah, di bidang perkapalan itu polimer juga sangat banyak digunakan gitu ya. Bisa dijelaskan sebagai matriks komposit atau FRP untuk lambung kapal gitu ya. Jadi lambung-lambung kapal itu juga biasanya menggunakan polimer jenis ini gitu ya. Atau FRP orang sering sebut itu. Kemudian sebagai bahan pembuat isolasi ruang muat pada kapal ikan gitu ya. Biasanya bahannya itu busa poliuretan. Kemudian sebagai bahan perekat atau lem itu juga bagian dari material plastik ini gitu ya, sebagai cat dan lain sebagainya. Itu untuk aplikasi-aplikasi yang ada di perkapalan. Nah, kalau kita golongkan polimer itu ada dua saja sebenarnya. Ada polimer alam dan ada polimer buatan atau sintetis gitu ya. Jadi kalau alam ya itu contoh-contohnya ada sutra gitu ya, itu untuk kapas begitu nanti digunakan untuk baju gitu ya. Kalau buatan ya aplikasinya sangat banyak lah gitu ya. Biasanya memang bahan dasar awalnya itu dari alam yang tersedia di alam, kemudian nanti diolah menjadi plastik atau menjadi polimer gitu. Nah, ini untuk klasifikasi lebih jelasnya gitu ya. Jadi polimer ada dari alam atau natural gitu ya. Ada juga yang dari sintetis atau buatan. Nah, untuk yang natural itu atau yang polimer alam gitu ya. Bisa contohnya adalah protein, kemudian ada polisakarida gitu ya. Kemudian dari natural itu juga bisa nanti elastomer. Elastomer itu karet. Jadi karet atau elastomer itu bisa terbuat dari alam, bisa juga terbuat dari sintetis atau diolah atau buatan gitu ya. Nah, kalau polimer yang sintetis itu contohnya adalah ada termoplastik, ada termosetting atau sering disebut termoplas dan termoset gitu. Nah, ini saya jelaskan yang polimer yang jenis termoplastik gitu ya, yang sering kita jumpai. Nanti ada termoplastik sama termoset gitu ya. Jadi kalau termoplastik itu dia pada temperatur ruang dia merupakan material yang padatan gitu ya, dan dia akan menjadi cairan yang sangat kental ketika dipanaskan. Jadi ya plastik pada umumnya lah kira-kira begitu. Nah, karakteristik ini menyebabkan termoplastik mudah dan ekonomis diproses menjadi beragam bentuk. Artinya ketika dipanaskan karena dia nanti menjadi cairan kental, maka dia akan mudah dibentuk dengan maksudnya dibentuk ke berbagai macam jenis itu dia mudah begitu. Ya, mengalami siklus pemanasan dan pendinginan berulang kali pada ranah temperatur relatif rendah tanpa terdegradasi yang berarti gitu ya. Ya, itu bisa dilihat di susunan struktur kristalnya, nanti Anda bisa googling sendiri gitu ya. Nah, kekhasan tersebut menyebabkan termoplastik itu dapat didaur ulang gitu ya. Karena dia nanti dipanaskan dia akan menjadi cairan, ketika panas hilang, temperatur menurun atau menjadi temperatur ruang itu dia akan menjadi plastik. Nah, itu bisa diolah atau dibentuk sebagaimana yang kita inginkan gitu. Nah, contoh termoplastik itu ada polietilen atau PE, ada
polivinil klorida atau PVC gitu ya. Kemudian ada polipropilen atau PP, ada polistiren atau PS, dan nilon. Nah, ini untuk jenis polimer yang termoset. Jadi dia tidak mengalami siklus pemanasan dan pendinginan seperti termoplastik yang tadi itu, gitu ya. Lihat susunan strukturnya, nanti ada googling sendiri, ada contoh termoset dan termoplas, nanti ada googling gitu ya. Nah, termoset ini ketika dipanaskan dia akan melunak ya dan mampu mengalir ke dalam cetakan. Nah, tapi pada temperatur tinggi yang terjadi reaksi kimia, dia membentuk jaringan baru sehingga mengeras dan menjadi padatan yang tidak mampu lebur kembali, gitu ya. Jadi jika dipanaskan ulang tidak mampu melunak kembali, melainkan akan terdegradasi atau menghasilkan arang. Jadi perbedaan yang paling menonjol dari termoset dan termoplas ini adalah kalau Anda bakar, maka termoplastik itu dia akan meleleh dan plastiknya itu akan terlihat seperti cairan plastik begitu. Tapi kalau termoset Anda bakar, nanti dia akan menghitam atau sangat keras nantinya itu, sehingga dia tidak bisa dibentuk lagi. Umumnya dia akan mengeluarkan saat dibakar ya, termoset itu dibakar akan memiliki asap yang hitam. Biasanya seperti itu. Ya, sehingga di termoset itu tidak dapat didaur ulang. Contoh dari material termoset itu adalah ada phenolix dan epoksi. Makanya epoksi yang mungkin Anda pernah mendengar berita ketika ada kapal fiber itu kan terbuat dari epoksi, maka ketika kapal fiber itu terbakar begitu, maka asapnya itu sangat hitam pekat. Nah, hitam sekali. Nah, itu maka dia bisa dipastikan terbuat dari termoset gitu. Nah, kemudian ada polimer jenis elastomer atau rubber atau karet gitu ya. Ya seperti yang di bagian tadi bahwa elastomer atau karet ini bisa terdiri dari atau bisa didapatkan dari alam, bisa juga dibuat dari sintetis, kira-kira seperti itu. Nah, sifat utama dari elastomer itu dia dapat merenggang gitu ya, merenggang atau kita tarik, kita olor begitu, kemudian nanti dia akan kembali ke bentuk semula. Itu sifat dari karet gitu ya. Nah, karena terdapat hubung saling silang walau renggang, elastomer tidak dapat mengalami siklus pemanasan dan pendinginan gitu ya. Jadi kalau kita bakar juga tidak bisa gitu ya. Artinya kita bakar maka ya sudah, maka dia akan rusak rantainya itu gitu. Tidak bisa didaur ulang gitu. Nah, itu ada contoh karet alam, misalkan ada vulkanis naturabur. Kalau karet sintetis ada styrene butadiene gitu ya. Sangat susah sekali penyebutannya gitu ya. Nah, kemudian material non-logam yang ketiga, ya ini ada jenis komposit. Ya, mungkin di awal dulu sudah pernah dijelaskan sekilas mengenai jenis komposit atau apa material komposit itu. Jadi, komposit itu paduan atau perpaduan dari dua material atau lebih yang memiliki fase yang berbeda menjadi satu material baru yang memiliki properties lebih baik dari keduanya. Artinya dia campuran dari dua material atau lebih gitu ya, di mana hasil campurannya itu atau komposnya itu dia memiliki properties yang lebih baik daripada penyusun materialnya itu. Nah, perpaduan ini terjadi dalam skala makroskopis gitu ya. Kalau terjadinya secara mikroskopis maka itu tidak disebut komposit tapi disebut alloy atau paduan gitu. Nah, komposit dapat terjadi alamiah atau ada komposit alami gitu ya. Contohnya itu adalah kayu. Jadi kayu itu terdiri dari serat selulus dan matriks lignin. Jadi dia merupakan contoh nyata gitu ya. Jadi ada komposit alam itu ya kayu itu. Jadi dia ada serat selulus dan ada matriksnya itu berupa lignin gitu. Nah, kalau di logam ada lamel-lamel ferrit dan sementit itu juga termasuk komposit alami, artinya terbentuknya secara alami saat proses dari pemanasan dari panas menjadi dingin, itu maksudnya begitu gitu ya. Jadi terjadinya proses kompositnya itu secara alami.
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang tujuan dari komposit itu adalah menghilangkan sifat buruk dari kedua bahan. Artinya itu kalau ada dua bahan, satu bahan ini memiliki sifat buruk, satu bahan yang lain memiliki sifat buruk. Nah, kalau keduanya itu digabungkan, maka diharapkan kedua sifat buruk yang ada di masing-masing tadi itu akan menjadi hilang gitu. Jadi harapannya itu menjadi lebih baik daripada material masing-masing penyusunnya, kira-kira begitu. Nah, komposit itu dibedakan menjadi 4 ya, ada agglomerate, ada laminate, sama surface coated dan reinforced gitu ya. Apa itu agglomerate? Itu yaitu bahan butiran ya, contohnya beton. Kemudian ada laminate, contohnya itu berlaminasi atau bertumbuk-tumbuk gitu. Contohnya ya kayu lapis dan baja karbon yang lebih dilapisi stainless steel itu juga merupakan contoh komposit yang laminate gitu ya. Kemudian ada surface coat, itu baja lapis seng, dan chrome plate sheet atau turbine blade. Jadi surface coat itu maksudnya ya kalau Anda punya baja karbon kemudian dilapisi dengan chrome atau istilah di chrome gitu ya, dilapisi chrome di permukaannya, maka itu disebut surface coat gitu ya. Itu juga termasuk komposit. Kemudian ada reinforce. Reinforce itu ada penguatnya gitu di tengahnya. Contohnya ya beton bertulang itu. Jadi di beton bertulang itu juga masuk komposit gitu ya. Jadi ada baja tulangannya itu sebagai penguatnya, kemudian matriksnya atau yang mengisinya nanti yang utamanya itu matriks utamanya itu adalah pasir, semen, kemudian kerikil-kerikil seperti itu. Nah, kalau Anda lihat di gambar yang sebelah kanan itu bahwa komposit itu merupakan campuran yang di tengah-tengahnya itu bisa campuran antara metal dengan keramik, keramik dengan polimer, polimer dengan metal gitu ya, bisa dicampur seperti itu. Jadi intinya adalah memang komposit itu material yang dipadukan dari material yang dari dua material atau lebih gitu. Nah, komposit itu sebenarnya terdiri dari dua fasa ini ya. Jadi ada fasa yang disebut matriks, kemudian ada fasa yang disebut disperse. Artinya itu kalau matriks itu dia continuous. Continuous itu maksudnya adalah rumahnya itu, atau Anda bayangkan kalau di dalam komposit yang beton tadi itu, maka yang matriksnya itu adalah ya semen, pasir, kemudian ada air. Nah, itu merupakan matriksnya kan gitu. Nah, disperse pass-nya atau discontinuous pass-nya itu berarti ya tulangan baja itu tadi mungkin juga sama kerikilnya itu ya. Kerikil-kerikil yang ada dimasukkan di dalam beton itu juga kan nanti bisa terdisperse atau tersebar begitulah kira-kira. Ya. Jadi tidak keseluruhannya itu disebut disperse parts gitu ya. Kalau matriks itu berarti keseluruhannya gitu kira-kira. Nah, ini adalah klasifikasi komposit berdasarkan bentuk dari reinforcement-nya. Bentuk dari reinforcement atau bentuk dari penguatnya itu. Ya. Ada fibrous komposit gitu ya, ada particulate komposit, ada flex komposit, kemudian ada filler komposit. Jadi kalau kita lihat di gambar itu ada fibrous itu ya artinya dia yang ke atas itu ya, sama seperti yang saya contohkan baja tulangan tadi itu beton tadi itu. Baja tulangannya itu kan berbentuk fibrous kan gitu ya, dia memanjang begitu. Ya. Kemudian dia ada particulate. Nah, particulate itu ya menyebar seperti itu ya, bentuknya hampir sama gitu ya. Ya, kemudian ada flex komposit. Ya, kalau flex ini berarti dia umumnya berbentuk atau penguatnya itu memanjang begitu. Ya, kalau filler ini biasanya dia bentuk dan ukurannya itu tidak seragam itu. Itu disebut filler komposit begitu. Nah, kalau ini adalah jenis komposit atau klasifikasi komposit berdasarkan matriksnya. Jadi kalau yang tadi adalah berdasarkan reinforcement-nya atau penguatnya, ini adalah berdasarkan matriksnya. Nah, ya. Kalau dari matriksnya itu dibedakan menjadi 3, yakni ada ceramic matrix komposit, gitu ya, ada metal matrix komposit, ada polymer matrix komposit. Gitu. Jadi komposit ini matriks utama dari kompositnya itu apa gitu. Jadi kalau dikatakan keramik matriks komposit berarti kompositnya itu keramik lah sebagai matriks utamanya kan gitu. Kalau metal matriks maka metal atau logam lah yang menjadi
matriks utamanya atau matriksnya itu. Kemudian kalau polimer matriks komposit, maka yang menjadi matriks atau penyusun utamanya itu ya matriksnya terdiri atas polimer, kira-kira begitu. Nah, ini ada digambarkan mengenai polimer matriks komposit atau PMC. Jadi keuntungan dari PMC itu karena dia polimer gitu ya, maka dia ringan, dia mempunyai spesifik stiffness yang tinggi, dia memiliki spesifik strength yang tinggi, kemudian dia anisotropi gitu ya. Aplikasinya bisa untuk bedroom furniture gitu ya, untuk aerospace, construction material dan lain sebagainya. Nah, untuk metal matrix composite atau MMC, dia memiliki kelebihan gitu ya dibanding dengan PMC yang tadi itu. Dia transfer tegangan dan regangannya bagus, kemudian ketahanan terhadap temperatur tinggi bagus gitu ya, tidak menyerap kelembapan, tidak mudah terbakar ya, karena dia terbuat dari metal kan gitu matriksnya, maka dia tidak mudah terbakar. Kemudian kekuatan tekan dan geser yang baik gitu ya. Kemudian kekurangannya dia biayanya mahal, kemudian standarisasi material dan proses yang sedikit. Jadi standar untuk material metal matrix komposit ini memang cukup jarang gitu ya. Nah, ini untuk seramik matriks komposit. Jadi matriksnya itu terbuat dari keramik. Apa keuntungannya? Ya, dia yang pertama dimensinya stabil gitu ya. Bahkan lebih stabil daripada logam. Masa dimensinya itu kan karena kalau terkena panas logam itu bisa memuai gitu ya, kira-kira begitu. Kalau material yang CMC ini dia dimensinya itu stabil gitu, kena panas dia ya kira-kira akan tetap segitu gitu, jadi tidak sama seperti logam gitu. Kemudian dia sangat tangguh, bahkan hampir sama dengan ketangguhan dari cast iron gitu ya. Kemudian mempunyai karakteristik permukaan yang tahan aus. Kemudian unsur kimianya stabil pada temperatur tinggi ya, karena dia terbuat dari keramik. Keramik itu memang umumnya digunakan untuk aplikasi temperatur tinggi, maka ya dia akan baik sekali gitu ya, stabil gitu ya pada temperatur tinggi. Nah, untuk kerugian dari CMC itu dia yang pertama sulit diproduksi dalam jumlah besar gitu ya, relatif mahal dan non cost efektif. Jadi intinya memang CMC ini sangat mahal begitu ya. Dan dia hanya untuk aplikasi-aplikasi tertentu saja begitu. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai materi tentang material non-logam. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik gitu ya. Apabila ada pertanyaan dan diskusi, bisa nanti ditanyakan atau didiskusikan di dalam forum. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.